Selamat dan salam sejahtera. Semoga Anda sehat selalu. Saya Hendy Sama, berjumpa lagi. Dengan kali ini kita akan membahas dasar dari teori graf, yaitu tree. Seperti kita ketahui bahwa untuk mengetahui mengenai graf, kita perlu mempelajari teori yang bernama nonlinear story. Sangat menarik, bukan? Dikarenakan nonlinear merupakan bagian dari kehidupan kita. Seperti halnya yang bernama nonlinear storytelling misalnya. Well, kita lihat film yang bernama 20 Grams. Here's a film that completely throws any form of story linearity out of the window, to the point that it irks many audiences when film released back in 2003. It is a film that, with the help of some genius editing, follows a jumbled narrative that only begins to make sense once you are at least 3/4 into the film. I'm not sure that the film would have been as effective if it was told in a linear fashion. Anda bisa menangkapnya? Tidak linear, benar. Ada film yang tidak linear. Film ini bisa ditentukan oleh kita sendiri. Kita mau apa akhirnya? Kita mau apa endingnya? Salah satu film yang saya sangat sukai yang bernama film Captain Marvel, pahlawan super atau yang lainnya, yang specifically merupakan sebuah film yang membuat saya tertarik dengan karakter sedemikian rupa sehingga saya tidak ingin meninggalkan dunia mereka. Kita tentunya ingat bahwa kita pernah melihat yang namanya Avengers Endgame. Di situ ada Captain Marvel, ya. Ketertarikan itu sebagian besar telah mengalahkan ketertarikan saya pada film aksi secara umum. Film-film superhero tidak terkecuali. Begitu banyak usaha dihabiskan untuk memblow up hal-hal yang sangat-sangat penting. Kemudian ada kesulitan untuk mengatasi karakter, plot, dan sebagainya. Captain Marvel tidak mematahkan tren tersebut, akan tapi film ini berusaha mematahkan tren. Kenapa? Karena ceritanya merupakan cerita yang non-linear. Dan itu untuk menghindari romans-romans saja. Biasa yang ada karena karakternya merupakan karakter perempuan. Sesuatu yang jarang terlihat dalam genre apapun. Captain Marvel, film superhero wanita pertama yang berdiri sendiri di Marvel Cinematic Universe. Ini merupakan film ke-6 yang disutradari oleh Ryan Fleck dan Anna Boden, ya. Bahkan sutradaranya pun salah satunya adalah wanita. Film ini memperkenalkan sebuah superhero baru yang mengubah permainan. Ya benar ya, kisah-kisah asalnya sering membuat marah karena musuh hampir selalu menunggu sampai akhir untuk menjadi pahlawan yang menjadi kejutan bagi kita. Captain Marvel jatuh ke dalam jebakan ini juga, tapi itu membuat hal yang menarik dengan flashback saat mengungkap misteri. Tidak linear, benar. Kita ditarik dari masa kini ke masa lalu, masa kini ke masa lalu, ya. Ada alasan mengapa dia tidak mengingat apapun lebih dari 6 tahun yang lalu. Captain Marvel menceritakan kisah asalnya dengan narasi yang non-linear yang mencerminkan amnesia sang pahlawan superhero ini. Sangat menarik, bukan? Ini satu contohnya selain daripada 20 Grams ini. Lalu bagaimana dengan teorinya sendiri? Teori yang mendasari film ini merupakan teori tree yang juga menjadi dasar daripada graph. Kita bisa melihat pada gambar di sini bahwa ada struktur data yang non-linear, di mana kita bisa melihat kalau kita lihat di poin A, B, C, D, kalau kita dari A menuju ke B ada jalurnya, yaitu kita bisa menuju jalur A, C ke B atau A, D ke B. Ini yang saya sebut sebagai yang struktur data yang non-linear. Seperti halnya kita mau berjalan dari, kalau kita ambil contoh di jalan dari kantor polisi ke kantor pos misalnya, tentunya itu memerlukan berbagai jalan dan berbagai alternatif atau path yang ada. Ini juga sama ya. Dan ini contoh ini terdiri daripada struktur pohon dan graf. Lihat bentuknya. Yang mana yang berbentuk graf? Ya, Anda sudah bisa melihat sendiri yang mana graf, yang mana tree ya. Baik. Nah, struktur data yang non-linear
atau struktur data yang bentuk struktur pohon atau tree structure, ini adalah merupakan satu struktur data yang tidak linear. Ini hubungannya adalah hubungan yang bersifat hierarkis atau yang disebut sebagai hubungan yang one to many antara elemen-elemen. Contoh yang paling gamblang adalah yang namanya unbalanced tree, array, heap, rebalanced tree, linked list, atau sparse matrix. Cukup banyak bukan? Cukup banyak contohnya. Anda bisa melihat sendiri dalam struktur bahkan antrian pun kita bisa lihat bahwa ada berbagai hal di mana yang tidak linear bisa terjadi kalau terjadi penambahan daripada kasir misalnya atau penambahan pos, sehingga tidak linear ya, tidak sesuai dengan yang kita lihat atau kita pikirkan ya. Selanjutnya kita bisa lihat gambar ini bahwa let me do no graph theory, me neither. What happened dengan pohon ini? Ini pohon apa? Tentunya pohon kelapa ya. Ternyata dua-duanya terpisah. Masing-masing tidak ada hubungannya, akan tapi mereka memiliki keterkaitan dengan apa? Dengan bumi. Ya. Nah, ini merupakan teori graph, merupakan kumpulan objek atau aktivitas yang ada. So you are not alone actually. You are still connected with me. Through what? Through this video. Baik ya. Selanjutnya kita bisa lihat bahwa untuk definisinya tentunya ini merupakan suatu susunan dari satu atau lebih simpul. Simpul ini titik. Dengan mudah kita bisa lihat sebagai sebuah titik. Kemudian ada yang namanya root. Sedangkan sisanya bentuk bagian yang saling tak berhubungan satu sama lain atau disebut sebagai subtree. Kalau kita buat salary at least 50,000, kalau kita mau bekerja di tempat yang perusahaan multinasional misalnya, kita ada banyak pilihan. Apakah kita mau? Kalau kita mau, maka kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Gimana? Mau bekerja lebih dari 1 jam? Kalau tidak mau ya kita selesai ya. Kalau masih mau bekerja, oke. Kita offers free coffee. Masih mau kerja nggak? Masih mau. Kalau kita mau, otomatis kita accept offernya. Baik ya. Ini hanya salah satu contoh saja. Di sebelah kiri kita bisa lihat bahwa should I accept a new job offer? Sudah jelas bukan? Baik. Kemudian ini contoh penggambaran tree yang bisa Anda lihat bahwa titik merupakan simpul, garis merupakan cabang, dan informasi atau data terletak pada K. Di mana itu? Di paling akhir. Ya. Kalau kita bisa lihat struktur misalnya detik.com misalnya. Detik.com kalau kita lihat tree daripada beritanya, dari atas merupakan redaksi dibelah lagi menjadi sebuah bagian daripada sebuah negara, misalnya Indonesia, dibelah lagi menjadi sebuah bagian daripada sebuah provinsi, misalnya Kepulauan Riau, kemudian dibagi-bagi menjadi Batam kembali menjadi kecamatan dan desa, terakhir adalah sebuah data bahwa hari ini telah terjadi suatu kejadian. Nah, itu merupakan informasi atau data. Dan semua merupakan tree bukan? Bahkan dalam kehidupan Anda bisa bayangkan yang mana yang merupakan tree atau mana yang bukan. Silakan ya. Baik. Kemudian setiap simpul pada pohon membawa sebuah informasi. Benar, sesuai dengan saya ungkapkan tadi ya. Tiap simpul memiliki cabang-cabang yang akan menghubungkan dengan simpul yang lain. Kecuali simpul daun. Simpul daun itu apa? Tentunya yang paling terbawah. Yang tadi, informasi tadi. Tidak ada anaknya lagi. Baik. Atau subnya lagi. Nah nih, kalau kita gambar sebuah pohon ya. Struktur pohon yang terkenal adalah struktur yang genealogi. Saya, kakek, punya anak, punya cucu, punya buyut, terus ya. Dalam struktur istilah dikenal ada yang namanya anak atau children, dan orang tua dari anak atau parent. Semua saling terhubung bukan? Baik ya. Nah, kita lihat lagi contohnya. Kalau kita bisa lihat contohnya adalah contoh merupakan sebuah pohon. Pohon pasti mempunyai yang namanya akar atau root. Ya, simpul akar merupakan simpul pada pohon dengan tingkat tertinggi. Kita beri nama misalnya A misalnya. Baik. Leaf atau daun yang merupakan sebuah informasi pohon yang atau titik yang tidak memiliki lagi anak. Sehingga ini menjadi sebuah informasi. Tingkat atau level dimulai dari akar atau root yang berlevel 1 sampai level yang ke N. Paling sampai leaf ya. Baik. Kemudian derajat atau degree merupakan sebuah derajat maksimum dari suatu simpul dalam pohon. Simpul A sebagai akar mempunyai 3 link yang berbentuk subtree B, C, dan D. Kita lihat di sebelumnya, di gambar sebelumnya di sini ya. Anda bisa lihat bahwa
D mempunyai anak namanya subtree namanya H, I, J, C, G. B subtree-nya adalah E dan F. Baik. Kalau dia punya anak lagi menjadi sebuah subtree. Ya. Baik. Selanjutnya kita lihat lagi yang tadi. Jelas bukan bahwa ada 3 link yang namanya subtree itu B, C, dan D. Lihat. Benar kan? B, C, dan D merupakan subtree. Baik. Selanjutnya yang paling ujung tentunya kita sebut sebagai daun. Ini sudah jelas. Ini yang berisi informasi yang kita dapatkan, informasi berita, informasi mengenai COVID-19 dan sebagainya, itu informasi semua. Baik ya. Nah, bagaimana dengan weight atau beratnya? Itu banyaknya daunnya. Semakin banyak jumlah daun, itulah beratnya. Berapa jumlah daun dari gambar ini? Anda sudah bisa menebaknya bukan? Berapa daunnya? Silahkan dihitung. Baik. Ya. Kita kembali ke definisi tadi. Nah, simpul A dikatakan mempunyai derajat 3. Kenapa? Karena, lihat definisinya, dia mempunyai banyak daun sebanyak 3. Simpul D 2, simpul B, C, dan H dikatakan mempunyai derajat 1. Simpul E, F, G, I, J, dan K dikatakan mempunyai derajat 0. Kenapa 0? Karena sudah tidak mempunyai lagi subnya. Baik. Tinggi atau height atau kedalaman depth adalah tingkat maksimum dari sebuah simpul pada pohon. Pada gambar di atas, pohon punya tinggi atau kedalaman 3. Forest atau hutan merupakan kumpulan beberapa pohon, sehingga kalau ada pohon digabung dengan pohon lagi menjadi sebuah forest. Bukan mungkin ya, ini udah pasti bahwa kalau kita mempunyai jaringan kereta yang ada di Indonesia, contohnya di Batam, kalau memang itu bisa terhubung dengan jaringan kereta yang ada di Singapura, itu menjadi sebuah pohon. Pohon Batam bergabung dengan pohon Singapura menjadi pohon bersama. Yang jelas sudah ada yang namanya Malaysia. Malaysia memiliki keterkaitan pohon antara pohon kereta, jalur kereta yang ada di Malaysia dengan jalur kereta yang ada di Singapura. Sehingga dengan mudah kita bisa lihat bahwa ada keterkaitan di situ. Itu menjadi sebuah forest. Hubungan antara pohon yang ada di Malaysia dengan pohon yang ada di Singapura dilihat dari tren atau MRT-nya. Bila akar A dihilangkan, otomatis terpecah subtree-nya menjadi 3 pohon. Pohon dengan akar B yang tadinya subtree B, pohon dengan akar C yang tadinya subtree C, pohon dengan akar D yang tadinya subtree D. Baik ya. Sehingga istilah lainnya namanya ancestor merupakan nenek moyang kita, successor simpul yang berada di bawah atau sesudah simpul tertentu, kemudian predecessor simpul yang berada di atas atau sebelum simpul tertentu. Ya, predecessor simpul D apa? Anda lihat sebelum D apa gitu. Baik ya. Sehingga saya bisa lihat di sini bahwa jika pohon mempunyai simpul sebanyak n, maka banyaknya ruas atau edge adalah n-1. Kita lihat contoh ini, pohon memiliki 11 simpul, benar kan? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 11. Maka banyaknya edge atau sisi adalah 10. Mudah ya. Banyak titik diambil 1. Nah, sehingga kesimpulan kita dalam hal pembahasan kali ini adalah ancestor ini semua simpul yang terletak dalam satu jalur dengan simpul tersebut. Successor adalah simpul yang berada di bawah atau sesudah simpul tertentu. Predecessor adalah simpul yang berada di atas atau sebelum simpul tertentu. Kemudian derajat adalah suatu pohon adalah derajat maksimum dari sebuah simpul dalam pohon. Sudah jelas bukan? Anda bisa melihat, Anda bayangkan aja deh bagaimana yang namanya koneksi antara Singapura dan Malaysia dan keterkaitannya menjadi sebuah pohon di situ. Nah, sebagai homework silakan dilihat latihan ini. Semoga Anda bisa mendapatkan pengetahuan yang baik dari video ini dan mendapatkan ilmu yang baik. Mari kita sama-sama belajar dan semoga semuanya sehat selalu dan bahagia. Salam dari saya Hendy Sama. Baik.